سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la ni'matillah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa la asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat duhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita bersama-sama kita melakukan kajian ba'da duhur setelah kita awali dengan sholat duhur secara berjamaah. Alhamdulillah wa syukurillah, dan salawat dan salam serta terlimpah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sholat duhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian pada siang hari ini saya akan menyampaikan materi tentang pertanggungjawaban manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan seluruh nikmat kepada seluruh makhluknya. Wabil khusus yang utama adalah wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Ya, yang utama adalah jin dan manusia yang akan mempertanggungjawabkan. Tentu saja nikmat Allah yang telah diberikan kepada hambanya, terutama manusia dan jin. Manusia dan jin wajib mempertanggungjawabkan atas nikmat yang telah diperolehnya di dunia. Ya. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kesempatan, nikmat keluarga, nikmat pangkat dan jabatan, semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gratis, cuma-cuma. Tapi nikmat yang diberikan itu kita pada saatnya harus mempertanggungjawabkan. Allah telah memberikan nikmat yang banyak. Wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Seandainya engkau menghitung nikmat la tuhsuha, tidak akan mampu menghitungnya. Yang paling kecil, paling sederhana, nikmat udara. Berapa triliun udara dan berapa yang kita hirup, kita tidak mampu menghitung, apalagi nikmat-nikmat yang lain. Pertanggungjawaban itu besok di hadapan Allah di yaumul ba'ts, hari kebangkitan, hari hisab, yaumul hisab. Tiap-tiap individu, tiap-tiap manusia akan mempertanggungjawabkan melalui sidang istimewa, yaitu sidang di hari persidangan yaumul mahsyar. Adapun proses sidangnya itu terdiri adalah manusia sebagai terdakwa. Yang pertama manusia sebagai terdakwa. Sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Qur'an surat Maryam ayat 95, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati fardan. Dan mereka semua akan menghadap Allah pada hari kiamat dalam keadaan sendiri-sendiri. Menghadap Allah dalam keadaan sendiri, tanpa diiringi oleh siapapun. Yang kedua, manusia akan diajak oleh Allah untuk berbicara secara langsung tanpa perantara. Sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi riwayat Bukhari dan Muslim at-Tirmidzi, tidak seorang pun dari kamu melainkan diajak berbicara oleh Tuhannya. Dia ada seorang pun di antara tanpa perantara dengan Tuhannya, langsung menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada ayat lain juga ditegaskan di dalam Al-Qur'an surat Luqman, Allah manusia akan mempertanggungjawabkannya
tentang amal sendiri-sendiri. Alla tuziru wisra ukhra wa ziratun ukhra wa anna laisa lil insani illa ma syaa. Bahwa orang-orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan bahwasanya tidak ada orang yang akan diperoleh oleh manusia melainkan apa yang telah diamalkannya. Tidak ada dosa titipan orang yang menebus dosa dan sebagainya, tidak ada. Bahkan dalam surat Luqman ayat 16 dikatakan, hai anakku, sesungguhnya jika ada amal itu seberat biji sawi, kecil, biar itu berada di dalam batu ataupun di langit ataupun di bumi, niscaya Allah akan menghadirkan, karena Allah maha halus dan lagi maha mengetahui. Sekecil apapun, fama ya'mal misqala dzarratin khairan yara, fama ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Sekecil apapun akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan susunan pengadilannya sebagai hakim, yang pertama Allah sendiri. Fallahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah. Surat An-Nisa ayat 141. Allah akan menghakimi di antara kamu pada hari kiamat. Siapa yang terdakwa, menjadi terdakwa? Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia untuk beribadah. Jin dan manusia yang menjadi terdakwa sidang. Sedangkan yang menjadi jaksa, siapa yang menjadi jaksa? Malaikat raqib dan atid. Sebab mereka yang mencatat amal manusia, amal baik dan buruknya. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ini. Tidak satupun perkataan yang diucapkan oleh manusia, tidak satupun perkataan yang diucapkan oleh manusia, melainkan di sisinya ada raqib dan atid dan dicatat. Jadi sejak kita lahir sampai sekarang, perilaku apapun, perkata pun, semuanya tercatat rapi. Kalau kehidupan di dunia, tafsir coba. Orang bisa berbohong, orang bisa berdusta, yang salah bisa menjadi benar, yang benar disalahkan. Bisa terjadi karena pengadilan dunia. Tapi di akhirat langsung Allah tidak bisa mengelak sedikit pun. Kasus kecil. Siapa yang salah, siapa yang benar. Ada aturan seharusnya 1 tahun, 5 tahun ke atas. Dokumen hangus, dihanguskan. Bisa terjadi. Dunia. Kasus kecil selembar. Mana menentukan selembar mana yang benar, yang salah. Siapa yang kuat di dalam argumen, siapa yang. Tapi al-haqqu min rabbikum wa la takuna minal mumtarin. Nanti pada saatnya, ketika pun di dunia yang salah dimenangkan, di akhirat tidak mungkin akan bisa mengelak. Malaikat raqib dan atid telah mencatat dan tidak bisa disogok, tidak bisa dibohongi. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu yang menjadi saksi siapa saja di dalam sidang pengadilan Allah Subhanahu wa taala? Ada 7 yang menjadi saksi, yang bisa meringankan, bisa memberatkan. Dan semuanya yang menjadi saksi terpercaya. Tidak perlu disumpah dengan Al-Quran. Udah disumpah dengan Al-Quran pun masih bisa bohong. Karena fulus. Nah. Yang pertama yang menjadi saksi adalah anggota badan itu sendiri. Yauma tub'ah, yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari lidah-lidah mereka dan tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka akan menjadi saksi atas mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan. Surat An-Nur ayat 24. Pada hari
yang nanti semua anggota badan ini akan menjadi saksi, nggak bisa mengelak. Bibirnya mengatakan A, tapi dia menjadi saksi, tangannya menjadi saksi, kakinya menjadi saksi. Oh tidak. Pada hari Selasa hari Selasa jam sekian dia melaksanakan salat duhur secara berjamaah mendengar tausiah, betul saksi. Tapi pada saat hari itu juga dia berbohong, betul. Pada saat hari itu dia telah melakukan pemalsuan dokumen, betul. Wah, dia enggak ini. Bisa terjadi. Lalu yang berikutnya adalah kitab catatan amal baik dan buruk, yakni yang dicatat oleh Raqib dan Atid. Lalu di dalam surat Yasin yang selalu kita aidihim fatashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup apa yang itu? Mulut mereka ditutup, dan berkatalah kami tangan mereka dan memberi kesaksian, dan mereka telah menyatakan bahwa saya telah berbuat demikian dan sebagainya, sedangkan mulutnya dikunci, semuanya menjadi saksi. Kalau kira-kira mulutnya ditutup sedangkan kita adalah anggota tubuh dan bersaksi, kira-kira benar atau salah? Pasti benar, nggak mungkin. Kalau orang lain bisa jadi benar, salah. Bagaimana? Siapa yang lebih dekat? Siapa yang memberikan perintah? Mungkin bisa terjadi. Tapi ketika badan kita menyaksikan, memberikan kesaksian terhadap apa yang dia katakan mulut, pasti benar. Nggak mungkin bisa berbohong. Lalu yang berikutnya adalah isi perut bumi, juga akan menjadi saksi. Dan yang berikutnya adalah bi anna rabbaka aukhalaha, karena Tuhan engkau telah menentukan kepadanya, surat Al-Zalzalah, bahwa sungguh isi perut bumi pun yang diinjak, bumi yang diinjak itu pun memberikan kesaksian. Jadi tidak bisa kita akan mengelak. Silakan sok di dunia bisa berkelit, bisa berbohong. Yang kecil, nikmat dunia itu kecil. Sudah pernah kami sampaikan, nikmat dunia adalah kecil, 1%, 99%. Nikmat yang sempurna besok di akhirat. Kita selalu bertengkar hanya karena nikmat dunia, berani berbohong, berani menjual harga diri, berani menjual kehormatan demi sebuah kebohongan. Subhanallah. Cuma masalah duhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, mari kita bersama-sama berupaya insya Allah bisa selamat, tapi pasti akan terbongkar. Dan kalau toh di dunia bisa mengelak, tapi pasti tahun akan merugikan diri sendiri dan menjadi petaka bagi diri sendiri.